Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria Priyambodo dari Universitas 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program pendidikan yang saya tempuh adalah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dosen pengampu adalah Bu Yunita Lasma. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas yang di bidang pengetahuan, teknologi, dan seni. Istilah pertama adalah ortogenesis. Ortogenetis adalah proses seleksi alamiah yang secara bertahap mengarahkan evaluasi proses sehingga memiliki karakteristik tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ortogenesis adalah sebuah hipotesis biologi bahwa organisme memiliki tekanan mendalam untuk berevolusi dalam arah menuju beberapa tujuan teknologi karena beberapa mekanisme internal atau daya gerak. Kedua, istilah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses, cara, pembuatan, membedakan, dan pembedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diferensiasi adalah berbeda. Ketiga, istilah integritas. Integritas adalah sebuah proses pembaruan dalam sebuah interaksi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Keempat, istilah holistik. Holistik adalah antropologi, tidak melihat manusia biologi dan manusia sosial budaya secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, holistik adalah sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Kelima, istilah hederitas. Hederitas adalah proses penurunan atau perwakilan sifat dari induk keturunannya. Ini disebut sebagai hederitas atau pewaris sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hederitas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Istilah keenam adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, temperamen adalah sifat batin yang tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Istilah ketujuh adalah adaptif. Adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Istilah kedelapan adalah intelektual. Intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh sebagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Istilah kesembilan adalah psikososial. Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia secara perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Istilah ke-10. Istilah ke-10 adalah interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih efek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi adalah hal yang saling aksi, berhubungan, mempengaruhi, dan antar hubungan. Istilah ke-12 adalah kompleks. Kompleks mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Masalah yang dihadapinya sangat kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
Kompleks adalah himpunan kesatuan. Istilah ke-13 adalah stability. Stability adalah kemampuan atau kestabilan, yaitu keadaan tetap di tempat. Menurut Kamus Besar, stability adalah stabilitas. Spesifik adalah khusus atau lebih rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifik adalah bersifat khusus dan khas. Istilah ke-15, kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung memiliki analis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitatif adalah berdasarkan mutu. Istilah ke-16 adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan makhluk lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang. Istilah ke-17, diktator. Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara pemerintah sendiri menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara tidak demokratis. Istilah ke-18 adalah anomali. Anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi, atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anomali adalah dapat diartikan dengan sebuah ketidaknormalan. Istilah ke-19 adalah fisiologi. Fisiologi adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan zat seperti organ dan jaringan. Istilah ke-20 adalah organisme. Organisme adalah sistem hidup organik apapun yang berfungsi sebagai entitas individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisme adalah segala jenis makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.